Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah bahas pada pekan yang lalu kisah bagaimana Abrahah mengalahkan Aryad yang kemudian dia menjadi raja dan pemimpin di Yaman. Kemudian dia berambisi dengan ambisi yang jelek, dengan menyatakan bahwa aku gak akan berakhir, gak akan berhenti sampai memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman, yakni ke gereja yang dia bangun dengan sangat megah, yang saat itu tidak ada gereja yang lebih megah dari apa yang dibangun oleh Abrahah. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang kemudian dilecehkan oleh orang Arab dari kalangan musyrikin penduduk Mekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat dunia saat itu adalah jahiliyatun jahla, benar-benar dipenuhi dengan kebodohan. Yahudi ekstrim membantai sekian puluh ribu Nasrani. Nasraninya juga bal, sesat menyimpang, penuh ambisi kekuasaan, dan yang dipikirkan hanya dunianya, dan juga mengingkari berita akan datangnya seorang Nabi. Demikian pula musyrikin Arab, dalam keadaan mereka masih memiliki sisa-sisa bentuk ibadah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Masih ada. Tawaf masih ada, mengelilingi Ka'bah. Tetapi mereka sudah mencampurkannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Bahkan menambah dengan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Maka semuanya jahiliyah. Kita tidak berpihak ke sana, kita tidak berpihak ke sini, kita tidak berpihak ke situ, dan kita tidak mengambil pelajaran. Barangkali ada yang terpikir mengambil pelajaran dari orang Arab yang melecehkan gereja Nasrani dengan cara seperti itu. Ini jahiliyah.
hanya menceritakan bagaimana situasi dan kondisi sebelum datangnya Nabi. Dan ini hampir-hampir lahirnya Rasulullah SAW adalah kejadian ini. Yaitu Abraha murka dan kemudian menyatakan, sungguh aku akan datangi Mekah dan aku akan hancurkan Ka'bah. Ikhwan ibn a'azakullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, فغضب عند ذلك أبرهة وحلف لا يسيرن إلى البيت حتى يهدمه. Maka murkalah Abraha. Kemudian dia bersumpah bahwa dia akan mendatangi Baitullahil Haram untuk dia hancurkan. Kemudian dia perintahkan pasukannya dari kalangan Habasyah yang ada di Yaman. Fatahayyat wa tajahhazat. Mulailah mereka persiapkan pasukan besar. Summa sara wa kharaja ma'ahul fiyala. Kemudian berangkatlah pasukan itu dan bersamanya pasukan bergajah, menunggangi gajah-gajah. Wa sami'at bidzalikal Arab. Tentunya orang-orang Arab mendengar bahwa pasukan besar akan datang menyerang Mekah. Maka di antara mereka saling berbicara, kalau ini dibiarkan akan begini dan begitu. Fa'adhimu bih. Mereka menganggap ini besar. Wara'u jihadahu haqqan alaihim. Mereka melihat bahwa jihad harus ditegakkan. Dalam tanda petik ya, jihad yang mereka pahami. Yani ingin membela Baitullahil Haram, ingin membela Ka'bah. Maka dikumpulkanlah oleh seseorang dari tokoh-tokoh Arab di Yaman. Belum berangkat dari Yaman. Orang-orang Arab Yaman sudah mengumpulkan orang-orang yang ingin menentang Abraha. Tokohnya bernama Dunafar. Fada'a qaumahu wa man ajabahu min sa'iril Arab ila harbi Abraha. Maka dia mengajak orang-orang Arab yang ada di Yaman dan sekitar Yaman untuk menghadapi Abraha. Wa ma yuridu min hadmihi wa ikhrabihi. Dan apa yang diinginkan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, yani harus dihalangi. Demikian prinsip Dunafar, dan kemudian mengajak sekian orang-orang Arab. Fa'ajabahu ila dzalika man ajabahu. Maka disambutlah ajakan Dunafar oleh sekian banyak orang-orang Arab di Yaman dan sekitar Yaman. Tsumma arada lahu faqatalahu. Kemudian dihadanglah pasukan Abraha oleh mereka. Dan kemudian terjadilah peperangan. Tentunya peperangan yang tidak seimbang. Fahuzima Dunafar. Maka pasukan Dunafar terkalahkan. Washabu dan juga pengikut-pengikutnya. Wa ukhidalahu Dunafar fautiya bihi asiran. Maka ditangkaplah Dunafar dan kemudian ditangkap sebagai tawanan perang, dibawa di dalam pasukan sebagai sandera mereka. Thumma madha Abraha ala wajhihi yuridu ma kharaja lahu. Maka keluarlah Abraha untuk tujuannya, hatta idza kana bi ardi Khath'am, sampai ketika dia dan pasukannya mencapai daerah yang namanya Khath'am. Arada lahu Nufail ibn Habib al-Khath'ami. Ada lagi yang menghadang. Kali ini yang menghadang adalah Nufail ibn Habib al-Khath'ami dari Bani Khath'am. Dengan dua kabilahnya. Kabilah Khath'am yang satu Syahran namanya, dan yang lain Nahish. Dua pasukan atau dua suku ini dipimpin oleh Nufail ibn Habib menghadang pasukan Abraha. Dan tentunya juga tidak seimbang. Sangat kecil dibandingkan dengan pasukan Abraha. Dan juga yang mengikutinya dari kabilah-kabilah Arab di sekitar Khath'am. Faqatalahu fahazamahu Abraha. Maka mulailah diperangi dan dikalahkan oleh Abraha dan pasukannya. Dan ditangkap Nufail sebagai tawanan. Berarti sudah ada dua tawanan. Dunafar dan Nufail ibn Habib. Fakhalla sabilahu wa kharaja ma'ahu yadulluhu.
Maka pasukan Abraha dibiarkan melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Bahkan Nufail bin Hubayb ini dijadikan sebagai penunjuk jalannya, tawanannya tadi. Hatta idza marra bi Taif, ketika sampai di Taif, kharaja ilaihi Mas'ud ibn Mu'attib, keluar seseorang yang bernama Mas'ud ibn Mu'attib dengan beberapa orang dari suku Bani Thaqif. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Abraha, Ayuhal Malik, wahai Tuan Raja, innama nahnu abiduk, sesungguhnya kami ini semua hamba-hambamu. Sami'una laka wa muti'un, kami mendengar dan taat kepadamu. Laisa indana laka khilaf, enggak ada antara kami dengan kamu perselisihan. Wa laisa baitana alladhi turid, dan juga bukan berhala kami atau bukan tempat kami yang kamu inginkan. Bukankah engkau menginginkan Al-Bait di Mekah? Bani Thaqif perlu diketahui memiliki berhala yang bernama Al-Lat, berhala Latta. Sehingga mereka ini nasallahu salam al-afiyah tidak memikirkan Ka'bah sama sekali. Yang penting punya dia tidak diganggu. Sehingga datang kepadanya, Ayuhal Malik, kami hamba-hambamu, kami mendengar dan taat kepadamu, dan yang kamu inginkan bukan tempat kami. Yang kamu inginkan adalah Mekah. Innama turidul bait alladhi bi Mekah, wa nahnu nab'ats ma'ak. Maka kami akan kirimkan bersamamu petunjuk jalan yang handal. Astagfirullah. Malah dikirimkan petunjuk jalan untuk membantunya. Maka dikirimlah bersama pasukan Abraha penunjuk jalan dari Thaqif yang bernama Abrighal. Yadulluhu ala tariq ila Makkah, menuntunnya ke arah Mekah. Fakharaja Abraha wa ma'ahu Abrighal, maka berangkatlah Abraha dan pasukannya dengan dibimbing perjalanannya oleh Abrighal sampai di tempat yang bernama Mughammis. Sampai di Mughammis, Abrighal meninggal. Ya memang sudah datang ajalnya. Meninggal di Mughammis dan dikubur di Mughammis. Maka orang-orang Arab kalau melewati kuburan Abrighal, mereka melemparinya seperti melempari jumrah. Kuburannya mereka lempari seperti melempari jumrah. Kata Ibnu Hisham, fahuwa qabruhu alladhi yurjam atau yarjumun nas bil Mughammas. Kuburannya menjadi tempat yang dirajam oleh manusia di sekitarnya orang-orang Arab di tempat yang namanya Mughammis. Falamma nazala Abraha bil Mughammis, ba'atha rajulan minal Habasyah. Abraha singgah di Mughammis, dan biasa perjalanan saat itu karena bukan perjalanan seperti sekarang yang ditempuh dengan mudah, hanya dengan kendaraan yang cepat 120 km per jam. Tidak demikian waktu itu. Dengan gajah yang lambat, dengan unta yang lambat, maka mereka bermalam, jalan, dan begitulah. Mereka membuat kemah dan seterusnya. Di Mughammis, Abraha mengutus seseorang. Beliau mengutus seseorang yang bernama Aswad ibn Mas'ud. Mengutus seseorang yang bernama Al-Aswad ibn Mas'ud. Ala khailin, dengan berkuda, sampai ke Mekah. Fasaqa ilaihi amwal tihama min Quraisy wa ghairihim. Tujuannya dua perkara. Pertama, memberitakan pada mereka bahwa kami enggak memerangi kalian. Kami akan menghancurkan Ka'bah saja, selesai. Kalau kalian tidak melawan, kami tidak menyerah. Kami akan menghancurkan Ka'bah. Yang kedua, mengambil upeti dan merampas harta-harta yang mereka punya untuk ongkos perjalanan mereka, pasukan tersebut. Maka dirampaslah dan dikumpullah harta olehnya dari Tihamah, dari Quraisy, dan dari suku-suku di sekitar Mekah. Fa'asaba fiha, maka di antara harta yang dikirimkan adalah
termasuk yang dirampas adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib Ibni Hashim. Wa huwa yawma idzin kabiru Quraisy. Dan orang ini waktu itu pembesar Quraisy. Wa sayyiduha, tokohnya Quraisy. Maka hammat Quraisyun wa Kinanah wa Hudzail wa ghairuhum harba Abraha. Quraisy menginginkan untuk memerangi Abraha, untuk melawan. Demikian pula Bani Kinanah, demikian pula Bani Hudzail dan suku-suku Quraisy yang lain sepakat ingin memerangi. Tapi mereka berbicara dan memperhitungkan kekuatan. Maka mereka berkata, kita tidak akan mampu. Jumlah kita sedikit, peralatan kita sedikit, senjata kita sedikit. Maka mereka berkata, la taqata lahum bih. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Fataraku dzalik. Maka mereka memilih untuk membiarkannya. Wa ba'atha Abraha. Abraha juga mengirim orang lain yang bernama Hunafah al-Himyari. Tadi Al-Aswad Ibn al-Maqsud itu orang Habasyah. Kemudian dikirim sekarang orang Arab, tapi dari Yaman, dari Himyar, dari suku Himyar. Namanya Hunafah al-Himyari. Faqala lahu, berkata Abraha kepadanya, sal an sayyidi ahli hadzal balad wa syarifiha. Tanyakan kepada mereka siapa tokohnya di negeri ini. Siapa sayyid mereka? Siapa pemimpin mereka? Kemudian sampaikan kepadanya, kepada pemimpin mereka, innal malik yaqulu lak. Sesungguhnya Tuan Raja berkata kepadamu, inni lam ati li harbikum, bahwa kami tidak ingin memerangi kalian. Sesungguhnya kami datang hanya ingin menghancurkan bait, menghancurkan Ka'bah. Fa in lam tu'ridu lana dunahu biharbin fala hajata li fi dimaikum. Kalau kalian tidak menghalangi kami, maka kami tidak berhajat untuk menumpahkan darah kalian. Kami tidak memerlukan untuk menumpahkan darah kalian. Fa in huwa lam yurid harbi fa'tini bih. Kalau ternyata tokoh mereka tidak menginginkan perang, panggil, bawa kemari. Falamma dakhala Hunafah, maka berangkatlah Hunafah dengan misi tadi. Sampai ke Mekah, bertanya tentang tokoh Quraisy dan pemimpin mereka. Faqila lahu, disampaikan kepadanya pemimpinnya adalah Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Ibni Hashim, dari Bani Hashim. Faja'ahu faqala lahu ma amarahu bihi Abraha. Maka disampaikan oleh Hunafah apa yang dipesankan oleh Abraha, bahwasanya kami tidak ingin memerangi kalian, kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian tidak menghalangi, kalau kalian tidak mengganggu, kami enggak akan menumpahkan darah kalian. Dan kalau memang kalian tidak mau melawan, maka engkau dipanggil oleh Tuan Raja. Maka dikatakan oleh Abdul Muttalib, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Sungguh demi Allah, kami enggak akan memeranginya, kami enggak akan melawannya, dan kami enggak memiliki kekuatan apa-apa. Hadza baitullahil haram. Ini baitullah, ini rumah Allah yang suci. Dan inilah bait yang dibangun oleh Khaliluhu, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Fa in yamna'hu minhu fahuwa baituhu. Maka terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah akan menghalangi kalian, maka itu rumah Allah. Pantas Allah menghalangi kalian dari rumahnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan kalian menghancurkannya, maka apa daya kami? Kalau Allah saja yang memilikinya, membiarkannya. Faqala Hunafah, maka Hunafah berkata kepadanya, "Fantalik ma'i." Kalau gitu berangkatlah bersamaku menemui raja. Fa innahu qad amarani an atika bik. Karena dia memerintahkan aku untuk membawamu ke sana. Fantalaqa ma'hu Abdul Muttalib, maka berangkatlah Abdul Muttalib
ke Muhammis atau ke tempatnya Abraha. Wa ma'hu ba'd banihi, dan bersama Abdul Muttalib beberapa anak-anaknya, hingga sampai menemui pasukan bergajah. Ketika melihat pasukan mereka, dia melihat seseorang atau bertanya tentang seorang yang dia kenal, yaitu Dzunafar. Masih ingat Dzunafar, tokoh Arab di Yaman yang sempat melawan Abraha tapi kalah dan ditawan. Kata Abdul Muttalib, "Aina Dzunafar?" Maka mana Dzunafar? Kata ditawan oleh kalian. Kan itu adalah sadiqan lahu, sahabatnya. Hingga ketika masuk diberitahu tempat ditahannya Dzunafar, didatangi oleh Abdul Muttalib dan ditanya, "Ya Dzunafar, hal indaka min ghina fi ma nahnu fi?" Wahai Dzunafar, apakah engkau punya sesuatu yang bisa menangani atau melawan apa yang terjadi sekarang ini? Maka dijawab oleh Dzunafar, "Wa ma ghina rajulin asirin biyadil malik atau biyadayil malik." Apa yang dipunyai oleh seorang tawanan yang ditawan oleh raja yang akan dibunuh kapan saja, mungkin pagi, mungkin sore. Sungguh demi Allah, aku tidak memiliki ide apapun, aku tidak memiliki sesuatu apapun untuk mencukupi dari musibah ini. Illa anna anisan faila. Hanya saja aku tahu seseorang yang namanya Anis. Dia adalah seorang yang memang ditugaskan untuk gajah-gajah tadi, pawang gajahnya. Dan itu sadiqun li, sahabatku. Wa sa'ursil ilaihi fa'usihi bidalik. Aku akan kirimkan orang kepadanya untuk menyampaikan pesanmu. Wa wa'azzim alaihi haqquk, agar memberikan sebesar-besar hakmu. Wa as'aluhu an yasta'din lak, dan aku akan meminta agar engkau diizinkan untuk menemui Tuan Raja. Wa tukallimuhu, agar engkau mengajak bicara dia. Wa yasfa'lak, dan memberikan syafaat kepadamu, pembelaan kepadamu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kata Abdul Muttalib, hasbi, itu cukup. Maka diutuslah seseorang kepada Anis, pawang gajah tadi, dan kemudian disampaikan kepadanya bahwa Abdul Muttalib, Sayyid Quraisy, tokohnya Quraisy, pemimpin orang-orang Arab di Mekah, pemilik pasukan dagang besar, yut'imun nas. Ini pujian-pujian ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang memang terjadi padanya. Dia adalah pemimpin Quraisy, dia adalah tokohnya, dia dari suku Ningrat mereka, dan kemudian dia adalah orang yang memiliki pasukan dagang, yut'imun nas bisahli wal wuhush fi ru'usil jibal. Dia memberi makan orang-orang miskin, dan dia memberi makan binatang-binatang buas di puncak-puncak bukit. Demikian keadaannya. Wa qad asaba lahul malik mi'atayil ba'ir. Dan raja telah merampas 200 ekor unta miliknya. Fasta'adin lahu alaihi, maka mintakan izin agar dia bisa menemui raja untuk urusannya. Fakallama Anis Abraha, maka Anis menyampaikannya kepada Abraha bahwa Abdul Muttalib, tokoh Quraisy yang begini ingin bertemu dengan tuan raja. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya yang dipikir oleh Abraha, karena ini tokoh Quraisy, tokoh besar mereka, pimpinan mereka, pasti akan melakukan bargaining, tawar-menawar politik, kan begitu. Silakan, suruh dia datang. Maka diizinkan datang kepadanya. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas wa ajmalahum wa a'zamahum. Dan Abdul Muttalib ketika itu orang yang paling gagah, paling jamil, dan dimuliakan. Wajahnya khas, dihormati oleh mereka, berwibawa.
Falamma ra'ahu Abraha ajallahu wa a'zamahu. Maka ketika melihat orang ini pantas sebagai orang besar, tokoh besar, maka dimuliakan. Bahkan didudukkan di sebelahnya seperti layaknya raja-raja. Wa kariha antarahul Habasyah, karena dia khawatir akan dilihat oleh orang-orang Habasyah kalau dia duduk sejajar dengan orang ini, maka dia berusaha untuk menutupinya, menutupkan tirainya agar jangan ada yang lihat. Baru kemudian sampaikan apa yang kamu mau sampaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, setelah diberi izin untuk berbicara, qala liturjumanihi, berkata kepada penterjemahnya, qul lahu hajatak, kata Abraha, sampaikan padanya apa hajatmu. Faqala lahu turjuman, faqala lahu dzalika turjuman, maka penterjemahnya berkata, hajatmu ditanyakan oleh raja. Kata Abdul Muttalib, hajati yuraddu 'ala al-mulk atau yuruddu 'ala al-malik mi'atai ba'ir asabaha li. Hendaklah tuan raja mengembalikan 200 ekor unta milikku. Faqala lahu dzalik. Ketika disampaikan kepada Abraha hajatnya, maka Abraha berkata, qad kuntu a'jabtani hina ra'aituka, sungguh engkau mengagumkanku. Aku sangat kagum ketika aku melihat engkau. Tetapi sayang sekali, engkau hanya membicarakan tentang hewan-hewanmu, peliharaanmu, unta-untamu. Qad zahadta fika hina kallamtani, sungguh apa yang kau ucapkan itu rendah sekali. Engkau tidak memikirkan yang lebih besar, tidak memikirkan tentang Ka'bah yang akan aku hancurkan. Atukallimuni fi mi'atai ba'ir, apakah engkau berbicara hanya tentang 200 ekor unta? Wa tatruk baitan, engkau tinggalkan rumah yang disucikan oleh kamu dan sukumu dan orang-orang Arab di sekitarmu sebagai agamamu dan agama bapak-bapakmu. Qad jitu lihadmi, aku datang untuk menghancurkannya. La tukallimni fi, apakah engkau tidak berbicara tentang itu? Apakah engkau tidak berbicara tentang itu? Qala Abdul Muttalib, berkata Abdul Muttalib dengan ucapan yang sangat terkenal. Kata Abdul Muttalib, inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku ini cuma penggembala unta. Adapun Ka'bah ada penjaganya sendiri yang akan menjaganya dari kalian semua. Ikhwani fillah azakumullah. Dua kalimat ini barakallahu fikum terkenal dari Abdul Muttalib. Ana rabbul ibil. Rabb artinya pemelihara, penguasa, pemilik. Aku hanya penggembala unta, pemilik unta, penjaga unta. Maka unta yang aku bicarakan. Kalau Ka'bah ada penjaganya sendiri, ada pemeliharanya sendiri. Allah yang akan menghalanginya darimu. Keyakinan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala atau menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan takdirnya menjaga Ka'bah, bait yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, yang dimuliakan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga. Qala ma kana liyamtani' minni qala anta wa dzalik. Kata Abdul Muttalib, tentunya maka liyamtani' minni, itu urusan Allah, Allah yang akan menjaganya dan bukan urusanku. Kata Abraha, ambil apa yang merupakan milikmu. Pulang Abdul Muttalib dengan membawa 200 ekor unta. Dan dengan kalimat yang masuk di hati Abraha bahwa ini Baitullah, Allah yang akan menjaganya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa radda Abraha ala Abdul Muttalib al-ibil, maka dikembalikanlah 200 ekor unta untuknya. Wa ansarafa Abdul Muttalib ila Quraisy, dan kembali Abdul Muttalib kepada Quraisy dan menyampaikan kabarnya. Wa amarahum bil khuruj min Makkah, Abdul Muttalib memerintahkan mereka untuk keluar dari Mekah. Mekah itu sebuah lembah
dikelilingi bukit-bukit tinggi. Maka mereka menjauh jelas ke tempat-tempat tinggi. Maka mereka bisa melihat bagaimana Abraha dan pasukannya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Qala takhawufan alaihim min mu'arratil jaish. Mereka keluar dari Mekah karena takut dengan kemarahan pasukan tersebut. Thumma qala Abdul Muttalib fa'akhadha bihalqati babil Ka'bah. Abdul Muttalib memegang gantungan kunci Ka'bah atau gantungan pintu Ka'bah, pegangan pintu Ka'bah, kemudian mengatakan dengan kalimatnya wa qamana ma'ahu nafar, dengan diikuti beberapa orang Quraisy di belakangnya. Yad'un Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yastansiruna ala Abraha, meminta pertolongan atas Abraha wa jundihi, dan tentaranya. Faqala Abdul Muttalib, maka berkatalah Abdul Muttalib, wa huwa akhidun bihalqati babil Ka'bah, dalam keadaan dia bergantung di pegangan pintu Ka'bah. Lahumma itu Allahumma, lahumma innal 'abd yamna rihlahu famna rihlaka. Qala la yaghlibanna salibuhum wa mihaluhum ghadwan mihalak in kunta tarikahum qiblatana fa amrun ma badalak. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak aneh musyrikin jahiliyah dalam keadaan jahiliyah berdoa pada Allah SWT. Dan Allah katakan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran bahwa kalau mereka dalam kesusahan, mereka yad'un Allah mukhlisina lahuddin, mereka berdoanya kepada Allah dengan ikhlas, sungguh-sungguh. Falamma najjahum, ketika diselamatkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, idahum yusyrikun, mereka kembali lagi berbuat syirik. Ketika mereka di tengah lautan, diombang-ambingkan ombak badai, mereka ketakutan, mereka yad'un Allah, mereka berdoa kepada Allah mukhlisina lahuddin, dengan ikhlas, hanya untuk Allah lah agama. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, ketika sudah berhasil selamat sampai ke darat, mereka berbuat syirik lagi. Itu jahiliyah, jahiliyatul Arab. Mereka berbuat syirik ketika dalam keadaan suka. Kalau dalam keadaan susah, mereka justru berdoanya hanya kepada Allah saja. Maka saat itu, saat genting seperti itu, dia berdoa dan juga beberapa orang bersamanya hanya kepada Allah. Tetapi lihat doanya, ada sesuatu padanya, karena memang jahiliyah. Kalau diterjemahkan, Allahumma, sesungguhnya ada seseorang yang menghalangi rahlahu. Qala famna hilalak, ada orang yang ingin menghalangi atau ingin menghalangi agamamu, maka halangilah perjalanan mereka. Jangan sampai salib mereka mengalahkan kesucian tempatmu, dan lindungilah apa yang kau lindungi padanya. Lihat kalimat ketiga, in kunta tarikahum, kalau engkau membiarkan mereka menghancurkannya, terserah engkau. Itu urusan engkau. Bolehkah dalam Islam doa seperti itu? Tidak boleh. Rasulullah SAW melarang orang berdoa tidak dengan azam. Tidak dengan azam itu, ya Allah berilah kau rezeki. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak boleh. Demikian pula berdoa, Allahumma firli, Allahumma ampuni aku in syi'ta, kalau engkau suka. Ya Allah, rahmati aku kalau kau suka. Ya Allah, berikan aku begini kalau kau suka. Nggak boleh. Harus dengan azam, dengan ilhah. Ilhah itu meratap, merengek, meminta, sungguh-sungguh meminta. Ya Allah, kalau engkau enggak berikan padaku, aku akan begini, aku akan begini. Ya Allah, kalau engkau enggak ampuni aku, niscaya aku akan celaka. Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak memaafkan aku, kalau engkau tidak mengampuni aku akan rugi ya Allah. Itu doa yang benar, yang sunnah. Tetapi jahiliyah, maka agak unik. Kalau engkau membiarkan, ya enggak apa-apa, terserah engkau. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala
sudah merencanakan. Dan rencana Allah pasti terjadi. Yaitu akan lahir di Mekah seorang Nabi. Akan muncul di Mekah seorang Rasul. Dan akan datang nanti Nabi dengan membawa agama, dengan mengajarkan Al-Quran. Yang kemudian Mekah menjadi pusat kaum muslimin di seluruh dunia. Itu semua Allah Maha tahu dan punya rencana. Ikhwani fillah a'azakumullah. Itulah Allah Subhanahu wa taala menghalangi pasukan bergajah dari Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menghalanginya. Gajah-gajah itu setiap berjalan ke arah Ka'bah atau ke arah Mekah enggan. Tidak mau. Dicambuk, didorong dan diusahakan dengan berbagai macam usaha, tetap macet, tidak mau bergerak. Nanti ketika dihalau ke arah lain, harwalah, berlari-lari gajah tadi. Ketika diputar lagi ke arah mendekat ke Mekah, berhenti lagi. Barokah, bahkan sampai duduk. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tsumma arsala Abdul Muttalib halqata babil Ka'bah wa antalaqa huwa wa man ma'ahu min Quraisy ila sya'fil jibal. Maka berangkatlah Abdul Muttalib setelah berdoa tadi dengan beberapa orang-orang yang bersamanya ke puncak-puncak bukit. Fataharrazu fiha yantadiruna ma abrahatu fa'il. Melihat dari bukit apa yang akan dilakukan oleh Abraha dan apa yang terjadi pada mereka. Ikhwani fillah a'azakumullah, kurang lebih keyakinan mereka saat itu seperti keyakinan musyrikin sekarang. Kalau ada yang mengganggu tempat keramatnya, bakal kualat. Kurang lebih begitu. Artinya mereka dalam masalah agama sesat, tapi mereka tahu bahwa Ka'bah ini memiliki sesuatu. Karena ini Baitullah. Mereka sudah mendengar bahwa ini adalah bait yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Mereka tahu bahwa ini suci, terjaga. Sehingga dia atau mereka yakin akan binasa. Tapi untuk urusan masalah agama, mereka dalam keadaan mencampurinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka kebanyakan beriman kepada Allah kecuali diiringi dengan kesyirikan-kesyirikan. Falamma asbaha Abrahatu tahayya'a lidukhuli Makkah. Pagi harinya Abraha bersiap-siap dengan pasukannya untuk masuk ke Mekah. Wa hayya'a failahu, dan mempersiapkan gajahnya. Wa abba jaishahu, juga mempersiapkan tentaranya. Wa kana ismul fil, dan nama gajah yang ditunggangi oleh Abraha namanya Mahmud. Wa Abraha mujma'un li hadmil bait, bersungguh-sungguh ingin menghancurkan Ka'bah. Tsumma sarafa ila al-Yaman falamma wajjahu al-fail ila Makkah aqbala Nufail ibn Hubayb hatta qama ila janbil fil. Datang jauh dari Yaman, benar-benar bersungguh-sungguh untuk menghancurkan Ka'bah. Maka ketika sudah diarahkan ke arah Ka'bah dan sudah dipacu kuda-kudanya atau gajah-gajahnya ke arah Mekah, saiznya atau datang Nufail ibn Hubayb. Masih ingat siapa dia? Salah satu tawanan yang kemudian jadi penunjuk jalan, yang pernah melawan yang kedua. Setelah Dunafar, yang kedua menentang adalah Nufail ibn Hubayb. Dia datang sampai ke sebelah gajah-gajah tadi. Tsumma akhadha bi udunihi, memegang telinga gajah tadi dan berkata kepadanya, "Ubruk awil rashidan min haitsu ji't fa innaka fi baladillahil haram." Mendekaplah, duduklah atau pulanglah dengan selamat, karena ini adalah Baitullahil Haram. Tsumma arsala udunahu fa barakal fi. Kemudian dibiarkan, ditinggalkan begitu saja gajah tadi. Tiba-tiba gajah tadi terduduk, tidak mau bangun. Wa kharaja Nufail yasad hatta as'ada ila al-jabal. Maka Nufail tadi lari naik ke gunung.
Wa darabul fiyalah liyaquma fa'aba. Maka dipukullah gajah tadi oleh saiznya, oleh orang-orang di sekitarnya agar mau berdiri dan berjalan. Qala fadarabu ra'sahu bit-tabrazaini, bahkan sampai dipukul kepalanya, tidak bergeming, tidak bergerak. Fa'adkhalu mahajina lahum fi maraqin fabazaghuhu biha fa'aba. Dengan cemeti, dengan pukulan, dengan segala macam, tetap gajah tadi tidak bergerak. Fawajjahu raji'an ilal Yaman, maka diarahkan ke arah Yaman. Faqama yuharwil, gajah tadi berlari-lari, bukan hanya berjalan. Yuharwil, berlari-lari kecil. Wawajjahu ila Syam, kemudian dikembalikan arahnya ke arah Syam, yang berarti mendekat ke Mekah. Fabaraka, berhenti lagi, duduk lagi, mendekam lagi. Wawajjahuhu ila Mekah fabaraka, diarahkan ke Mekah, duduk lagi. Diarahkan ke Yaman, diarahkan ke mana? Bergerak, berlari. Diarahkan ke Mekah, duduk kembali. Fa arsalallahu ta'ala alaihim tayran. Saat itulah Allah kirimkan burung-burung. Tiba-tiba datang burung-burung dari arah laut. Amthal khatatif al-balsan. Al-khatatif jam'u khataf wa huwa ta'irun aswad, seperti burung yang hitam. Wal balsan disebutkan di sini az-zarazir, wallahu taala alam jenis apa burung itu. Ma kulli ta'irin minha salasatu ahjarin. Masing-masing burung membawa 3 batu. Di paruhnya 1, di kaki kiri dan kanannya 1, sehingga 3 batu. Fi minqarihi, di paruhnya, wa hajarani fi rijlaihi, dan 2 batunya di kedua kakinya. Amsalul himus wal adas, seperti butiran biji jagung. La tusibi minha ahadan illa halaka. Batu itu dilemparkan oleh burung-burung tadi, tidak mengenai siapapun kecuali langsung binasa. Ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Keruak-keruak badannya karena batu tadi. Walaysa kullahum asabat, tidak semuanya kena, tetapi itu menjadikan mereka kembali ke negerinya. Wa kharaju haribina yabtadiruna at-tariq ila alladhi minhu ja'u. Mereka berlarian ke arah dari mana mereka datang. Mereka berlarian ke arah dari mana mereka datang. Yatasaqatuna bi kulli tariq, mereka berjatuhan sepanjang jalan. Berserakan bangkai-bangkai mereka. Wa yahlakuna bi kulli mahlak, mereka binasa di sekian tempat. Ala kulli manhal, di setiap lembah, di setiap bukit, di setiap jalan mereka berjatuhan. Wa usiba Abraha fi jasadihi famat, termasuk yang terkena adalah Abraha, maka dia pun binasa. Ikhwani fillah azakumullah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah engkau bagaimana Allah perlakukan para ashabil fil? Ikhwan ibn a'azakullah, ashabil fil adalah Abraha dan pasukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.